Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Natalia, NIM 216410020, Prodi BKPI. Baik, saya akan menjelaskan penelitian mini tentang analisis kesalahan pemakaian pada POIB. Dosen pengampu Ibu Melanie Harfikasari, MPD. Bab 1. Latar belakang. Ejaan Bahasa Indonesia disempurnakan atau EYD diganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POIB pada 2016 atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat kala itu, Anies Baswedan. Sebagian besar aturan dalam POIB kurang lebih sama seperti EYD, tetapi EYD dan POIB adalah penggunaan huruf kapital. Melansir Kantor Bahasa Kemdikbud, dalam EYD penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal nama orang, nama penghormatan, keturunan, dan keagamaan. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu POIB? 2. Di mana letak POIB? 3. Kesalahan apa yang terdapat dalam artikel yang kamu teliti? C. Tujuan. 1. Supaya tahu apa itu POIB, supaya tahu di mana bisa meletakkan POIB, dan supaya tahu kesalahan apa yang terdapat dalam artikel yang kami teliti. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian POIB. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan dalam penggunaan tanda baca. 2. POIB menurut para ahli. Menurut Mulyadi 2017, dalam sejarah bahasa Indonesia mengalami 5 kali penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu pertama tahun 1901 disahkan ejaan Van Ophuijsen, yang kedua pada tahun 1947 diubahlah ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Suwandi. Yang ketiga, pada tahun 1966 diubahlah ejaan Suwandi menjadi ejaan Melindo. Yang keempat, 1972 diubahlah ejaan Melindo menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD dan yang kelima, tahun 2015 diubahlah ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi POIB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan sampai sekarang saat ini. Menurut Kurniasari Ana Nurlaila 2015, acuan yang merangkum kaidah ejaan bahasa Indonesia saat ini yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POIB yang terdapat dalam Aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Menurut Gumelar 2018, inovasi telah banyak terjadi pada bahasa Indonesia dilakukan dari sejak awal sampai menjadi bahasa Indonesia terkini. Terbukti adanya ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan Pembaruan, ejaan Melindo, ejaan yang disempurnakan dan terkini yaitu ejaan bahasa Indonesia merupakan evolusi dari inovasi sebelumnya. B. Pengertian ejaan. Ejaan adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf, tanda, dan perkata supaya mudah untuk dipahami oleh pembaca. C. Fungsi POIB. Fungsi POIB yaitu sebagai petunjuk kita dalam menulis agar bisa membacanya dengan baik dan benar. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna. Lebih monoton menonjolkan penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Bab 4.
Hasil penelitian. 1. Seutuhnya. Kata seutuhnya itu salah, seharusnya seutuhnya. 2. Pembelajaran. Seharusnya pembelajaran, karena kata dasarnya adalah belajar. 3. Pemanaman. Seharusnya penanaman, karena kata dasarnya adalah tanam. Daftar pustaka. Mulyadi 2017, reseptori _jurnal keilmuan bahasa, sastra dan pengajarannya, Agustina Desi Silalahi, reseptori UHN. Kurniasari, Ana Nurlaila 2015, reseptori keilmuan bahasa, sastra Desi Silalahi, reseptori UHN. Gumelar 2018, reseptori _jurnal keilmuan bahasa, sastra Desi Silalahi, reseptori UHN. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.